Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah secara online. Pada pagi hari ini kita juga secara khusus akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat hari Natal. Biarlah kiranya damai Natal boleh tinggal di dalam hati kita. Mari kita satukan hati, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama merayakan hari Natal, hari kelahiran-Mu. Kami rindu di tengah-tengah pandemi, kami boleh merasakan kedamaian Natal, sukacita Natal. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh Tuhan pimpin dan sertai dan memberkati kami semua. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kesukaan besar telah diberitakan bagi dunia. Juru selamat Yesus Kristus telah lahir ke dunia. Telah datanglah Immanuel, datang kesukaan abadi bagi mereka yang tertindas, terusir dari kehidupan. Sorak-sorak, hai manusia, datanglah Immanuel. Mari kita mau menyembah Dia. Kita arahkan hati kita, seluruh keberadaan kita. Kita mau pandang juru selamat kita, Yesus Kristus namanya. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia saja. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia saja. Sembah dan puji Dia sang Raja. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami datang mau menyembah Engkau Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Kami mau memberikan persembahan hidup kami bagi Raja di atas segala raja. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Oleh karena itu tidak ada hal apapun yang berarti selain kami memberikan sembah kami, hormat kami, pujian kami hanya bagi Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, beracaralah di tengah-tengah ibadah Natal pada hari ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami semua Tuhan. Bila damai Natal boleh tinggal di dalam hati kami, bahkan itu terus memerintah di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Kita akan bersyukur karena Dia sudah lahir di tengah-tengah dunia ini. Dia yang bahkan mati bagi kita semua untuk menyelamatkan kita, membawa kita masuk di dalam kehidupan yang kekal. Dia lahir untuk kami. Sungguh Dia yang menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Amin. Betapa indahnya kita boleh diselamatkan. Kita boleh hidup di dalam anugerah-Nya. Walaupun di dunia ini penuh dengan segala hal yang mungkin membuat kita kecewa, tapi Dia memberikan sungguh-sungguh penolong bagi kita semua. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dia menjadi penasehat bagi kita. Dia menjadi Raja damai di dalam kehidupan kita. Mari kita sambut kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Yesus telah lahir. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya, nama
sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir bagi Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Sungguh segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu sungguh-sungguh boleh benar-benar tertanam di dalam setiap hati kita. Jadikan hati kita sebagai tanah yang subur, di mana firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah-buah bagi hormat kemuliaan namanya. Kita angkat satu pujian, besar dan ajaiblah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa
Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pada sore hari ini kita bisa sama-sama berada di dalam fellowship dengan Tuhan. Sekalipun mungkin karena pandemik kita harus merayakan perayaan Natal ini dalam kondisi virtual, tapi saya percaya itu tidak sama sekali mengurangi kasih dan kuasa Tuhan untuk kita semua. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengucapkan kepada Bapak dan Ibu selamat hari Natal. Dan saya percaya bahwa kasih Kristus itu ada hari ini, esok, dan selama-lamanya. Seluruh dunia tentu pada hari-hari ini merayakan perayaan Natal yang sama dengan apa yang kita lakukan pada sore hari ini, ya. Dan saya rindu di dalam perayaan Natal ini ada makna yang kita bisa jumpai, karena saya sangat prihatin kalau Natal hanya dipakai sebagai momentum untuk kita mengenang, mengingat tentang kelahiran Juru Selamat saja, tanpa betul-betul kemudian menangkap esensi bahwa di dalam kelahiran tersebut ada makna yang penting yang Tuhan tinggalkan agar kita sebagai orang percaya, kita umat beriman, bisa hidup sesuai dengan pesan dari kelahiran yang Tuhan Yesus berikan. Paling tidak ada 3 pesan yang saya rindu untuk sama-sama kita lihat. Apa yang diberikan, apa yang disediakan, pesan apa yang penting buat saudara dan buat saya, ya. Yang pertama, melalui perayaan Natal sebetulnya kita diingatkan tentang kesederhanaan. Kesederhanaan. Pola hidup yang hari-hari ini pudar, ya. Ambisi membuat banyak orang pada akhirnya lupa bahwa sebetulnya bayi yang lahir ribuan tahun yang lalu itu hadir di muka bumi meninggalkan pesan tentang kesederhanaan. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayat 6 dan 7. Ya, saya akan bacakan ayat ini, tapi saya juga rindu supaya Bapak dan Ibu, saudara dan saudari di rumah bisa sama-sama membuka Alkitab dan melihat alamatnya supaya kita sama-sama membacanya. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, perhatikan baik-baik, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Haleluya. Saudara, perhatikan baik-baik. Yang lahir ini bukanlah sosok biasa. Yang lahir ini adalah sesuatu atau sosok yang sangat istimewa. Dan Alkitab katakan dia adalah juru selamat bagi manusia. Dan ada keterangan yang kemudian dicatatkan oleh Alkitab bahwa bayi ini hadir, diletakkan, dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di dalam palungan. Saya tidak perlu memberikan penjelasan lebih detail tentang kain lampin ataupun palungan, karena semua kita sudah betul-betul paham betul tentang hal ini. Yang saya cuma mau sampaikan pada hari ini adalah terlalu sederhana tempat yang disediakan untuk bayi yang begitu mulia hadir di muka bumi ini. Tapi itulah yang terjadi. Bagaimana Allah kita, Tuhan kita begitu baik untuk menunjukkan kepada kita suatu pembelajaran yang dahsyat. Anaknya yang tunggal, yang disediakannya untuk manusia, itu dihadirkan hanya di satu tempat yang disebut dengan palungan. Bukan tempat yang representatif, bukan tempat yang mewah, bukan tempat yang bisa dibangga-banggakan, tapi sangat-sangat sederhana tempat ini. Di situ dia lahir. Hari ini saya rindu kita semua bukan cuma merenungkan tentang kelahirannya, tapi menangkap pesan dari kelahiran itu sendiri, bahwa sesungguhnya dia yang agung, dia yang mulia, anak Allah, rela hadir dalam kesederhanaan. Saudara, hari-hari ini kita sangat prihatin kalau mengingat bagaimana pertumbuhan gereja
dalam tahun-tahun belakangan ini, di mana orang merasa diberkati kalau apa yang dia punya bertambah. Orang merasa diberkati kalau rumah, kalau mobil yang mereka miliki itu mewah. Sehingga supaya semua orang tahu dia diberkati, maka mereka cenderung untuk mempertontonkannya. Yang lebih memprihatinkannya lagi adalah dalam beberapa tahun belakangan ini, gereja Tuhan pun terpacu untuk ikut mempertontonkan kemegahan sebagai tanda bahwa gerejanya diberkati. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun akhirnya tidak luput dari keinginan untuk bisa dilihat sebagai hamba Tuhan yang diberkati. Dengan apa? Dengan memperlihatkan apa yang dia miliki. Sementara kelahiran Kristus hari ini, memperlihatkan kepada kita dia yang istimewa saja hadir di tempat yang sangat sederhana. Kita hari ini ada di masa pandemi. Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa kita perlu memaknai kembali tentang kelahiran Kristus dalam konteks kesederhanaan? Karena pandemi corona yang diizinkan Tuhan terjadi itu meluluhlantakkan semua hal yang selama ini manusia banggakan. Mobilmu yang mewah, bisakah kau nikmati? Karena kalaupun kau mau menikmatinya, kemana kita mau pergi? Karena hampir semua tempat yang dulu biasa kita kunjungi sekarang tidak bisa kita datangi. Atau kalaupun kita paksa untuk datang, ada banyak aturan-aturan yang membuat kita tidak merasa nyaman untuk pergi keluar. Barang yang kau pakai, semua yang wah, tidak lagi bisa kita gunakan untuk kita pertontonkan. Karena tidak ada pertemuan, tidak ada perjumpaan, ada larangan untuk tidak berkerumun. Dan dari situ akhirnya saya menyadari Tuhan sedang ingin mengembalikan setiap orang untuk sadar bahwa kelahiran Kristus itu seharusnya mengajar kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Yang kedua, silakan saudara berjuang untuk dapat berkat dari Tuhan. Silakan saudara berdoa untuk bisa diberikan yang lebih. Silakan saudara sekolah untuk dapat gelar yang lebih dahsyat. Dan kalau memungkinkan bisa kerja, dapat jabatan dengan gaji yang luar biasa. Silakan, itu tidak dilarang. Tapi waktu Tuhan mengizinkan semua engkau miliki, perhatikan, tetaplah gayamu, hidupmu sederhana. Karena Tuhan kita, penyelamat kita, anak Allah yang mulia, itu pun rela dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di dalam palungan. Mari saudara, hari ini kita mau merefleksi diri, ya. Kita bukan saja merayakan kelahiran Kristus, tetapi beberapa belas hari kita pun akan meninggalkan tahun 2020 ini. Kita mau saat ini ketika kita mendapat makna tentang kelahiran itu, kita mantapkan diri kita untuk mulai hidup dalam keadaan yang sederhana. Wah, ngeri saudara kalau mau bayangin orang sekarang senang pamer ini, senang pamer itu. Demi dapat penilaian, semua barang-barang dipertontonkan. Enggak gitu yang Tuhan pengen. Orang dunia silakan melaksanakan. Tapi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, mari hidup dalam kesederhanaan. Saya bicara dengan teman saya. Berapa mahal biaya alat musikmu? Berapa besar biaya untuk seluruh alat air conditionermu? Berapa besar biaya gedung tempat gerejamu? Hari ini semua tidak berfungsi. Hari ini semua tidak bisa dipakai untuk apapun. Dari situ saya belajar, ternyata Tuhan lagi biarkan pandemik ini untuk membuat setiap orang kembali menyadari bahwa Kristus hadir untuk tinggalkan pesan bahwa hidupmu, hidup saya, belajarlah untuk tinggal dalam kesederhanaan. Yang kedua, apalagi pelajaran ataupun makna yang ditinggalkan dari kelahiran Kristus, bahwa mujizat itu nyata.
Ada banyak orang hari-hari ini yang sudah tidak merasa yakin lagi tentang mujizat. Ada banyak orang bahkan mulai ragu tentang adanya mujizat. Apalagi ketika dalam pekerjaan. Banyak orang harus work from home. Tidak sedikit yang harus PHK. Bahkan kalaupun masih bekerja, maka gajinya ada yang dipotong sampai 50%. Usaha ada banyak yang mulai gulung tikar. Kalaupun ada yang masih berjalan, mereka tidak lagi bisa mencapai omset yang dulu mereka selalu dapati. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, kalaupun kau sudah tidak kerja lagi, kalau kau kerja gajimu dipotong setengah, dengar baik-baik, mujizat itu tetap ada. Mujizat itu nyata. Tuhan bisa tolong lewat cara yang ajaib. Itu ditunjukkan dari kelahirannya. Di dalam nas firman Tuhan yang tertulis pada Matius pasal yang pertama ayat 23. Bapak dan Ibu kembali catat ayat ini, atau kalau saudara buka Alkitab, lihat baik-baik natsnya, saya akan baca. Matius pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Perhatikan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Anak darah yang dituliskan dan dicatat oleh Alkitab ini merujuk kepada sebuah pribadi, seorang yang bernama Maria. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara dengar baik-baik, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagaimana mungkin dalam konteks manusia, seorang anak darah, Maria, yang tidak memiliki suami, tapi kemudian dirancangkan untuk melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia dikatakan adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bukankah ini peristiwa yang ajaib, peristiwa yang sulit untuk bisa diterima oleh nalar, peristiwa yang tidak bisa kita mengerti? Bagaimana orang yang tidak mempunyai pasangan suami itu bisa melahirkan? Tapi terjadi. Dan itu yang disebut dengan apa? Bahwa kelahiran Kristus itu untuk meneguhkan bahwa mujizat itu nyata. Amin, saudara. Mujizat itu nyata. Saudara, kata mujizat ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah peristiwa atau kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia. Dan itu berlangsung pada momentum kelahiran Kristus. Amin. Jadi hari ini dengar baik-baik. Kalau engkau sedang lemah, kalau engkau sedang tidak tahu bagaimana kehidupan esok dan lusa, engkau bahkan tidak mengerti seberapa jauh lagi engkau bisa berjalan menghadapi situasi ini, lewat kerajaan Kristus, lewat peristiwa hadirnya di muka bumi, yakinlah bahwa mujizat itu nyata, mujizat itu tetap ada. Amin, saudara. Ya, saya beberapa waktu ini mengalami masa-masa yang cukup berat, ya. Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan dimanapun, karena gereja itu tidak bisa melakukan ibadah onsite, semua harus offline, ya, sehingga tentu ada banyak operasional misi, operasional pelayanan, tanggungan gereja yang dulunya berjalan tanpa gangguan, itu kemudian menghadapi hambatan, ya. Tapi satu hal yang saya mau bilang kepada saudara, bahwa mujizat itu selalu ada. Mujizat itu selalu ada. Departemen misi datang kepada saya. Kita punya program yang namanya Dana Berbagi, yang memang dicanangkan khususnya di masa-masa pandemik ini, di mana kita coba membackup, memberikan vitamin-vitamin buat hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, di pelosok-pelosok. Bahkan beberapa kas kita pakai untuk menyumbang mereka per bulannya. Kita berpikir ini adalah hal yang
mungkin sulit untuk dipenuhi. Karena kita sendiri juga berada dalam posisi yang sama. Tidak ada ibadah. Bahkan satu hal yang saya mau kasih tahu kepada saudara. Ketika kami melaksanakan ibadah online, baik live streaming ataupun Zoom, kami tidak menaruh, nah ini dengerin baik-baik, kami tidak menaruh catatan tentang nomor rekening bendahara. Kami tidak menaruh itu. Orang lain menaruh tidak apa-apa, tidak salah. Tapi kami sedang ingin untuk melihat karya yang ajaib dari Tuhan. Itu sebabnya kami tidak taruh catatan itu. Sekalipun banyak orang yang bilang, Pak, kalau ada jemaat yang kemudian terbeban, oh nanti biar dia sendiri yang akan menghubungi bendahara. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Sampai detik ini, seluruh operasional pelayanan gereja, termasuk urusan-urusan pelayanan misi, dana misi, di mana kami selalu terbeban untuk mendukung pelayanan di daerah-daerah dan orang-orang yang mengalami hambatan, itu tidak pernah kekurangan. Selalu ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk membuat kas. Itu tidak pernah keteteran dengan kebutuhan. Dan kalau ini berlaku untuk saya, itu juga berlaku untuk Bapak dan Ibu. Kalau ini berlaku untuk saya, maka itu juga hak akan terjadi buat Bapak dan Ibu. Itu sebabnya hari ini dengan baik-baik, jangan pernah ragu. Kelahiran Kristus saat ini harus menyadarkan kita lagi bahwa mujizat itu nyata, mujizat itu ada. Buktinya, nggak mungkin seorang anak darah, seorang yang belum menikah, itu bisa kemudian melahirkan bayi kudus tanpa ada kontak biologis dengan suaminya. Itu bisa terjadi. Apalagi cuma urusan kebutuhan saudara, apalagi cuma urusan keperluan saudara. Hal yang demikian besar Tuhan bisa lakukan, apalagi untuk urusan saudara. Amin. Istri saya 2 minggu yang lalu itu mengalami sakit. Biasanya tiap tahun saya mereskan dia untuk check up total di rumah sakit. Biasanya tiap tahun. Karena istri saya memiliki kelemahan back pain di bagian punggungnya. Sehingga selalu, entah seminggu, saya selalu taruh dia di rumah sakit untuk rest dan terapi. Tapi karena pandemik, kami khawatir. Kami nggak berani untuk datang ke rumah sakit. Tapi pada saat itu, kami baru pulang dari Solo. Kami ada tugas pelayanan, kami berangkat, begitu pulang, dan setelah pulang 2 hari kemudian, kondisi punggungnya kumat. Dia mengalami rasa letih. Siapa yang tidak was-was? Sekarang ini kalau kita bicara sakit, hampir semua akan dikait-kaitkan ke COVID. Kita bicara tentang lemah, orang akan bilang, itu COVID. Dan tuh, ini kenyataan. Oh, kita berdoa. Kita tanya orang, kalau kita masuk Buromies gimana? Aduh Pak, jangan Pak. Kalau kita coba Sentosa, dokter langganan di Sentosa bilang, oh udah jangan Ibu, kalau bisa tahan aja Bu. Kalau bisa tahan aja. Saudara bayangin, bagaimana bisa tahan? Kondisinya sudah demikian sakitnya. Istri saya menelpon dokter itu karena sudah lewat batas maksimal rasa sakit. Dan akhirnya kita coba berpikir, saudara, puji Tuhan. Lewat caranya Tuhan menghubungkan istri saya supaya telepon ke salah satu rumah sakit, ya, dimana rupanya rumah sakit ini memang melanggar aturan, karena hampir seluruh rumah sakit yang ada di Kota Bandung atau di semua provinsi-provinsi itu diwajibkan untuk tidak menolak pasien COVID. Semuanya harus jadi tempat rujukan pasien COVID. Alhamdulillah, puji Tuhan. Rumah sakit ini adalah rumah sakit yang satu-satunya tidak menerima pasien COVID. Kita masuk. Begitu kita masuk, saya dengar kabarnya sih percaya. Tapi kemudian setelah saya pinggirin mobil, saya cari tahu lagi untuk memastikannya. Saya tanya ke satpam, Pak, kalau ada orang sini COVID, oh Pak, maaf, kita nggak terima. Waduh, seneng. Saya takut jawaban itu cuma kesepakatan
para manajemen rumah sakit, tapi nggak sampai dia jarang bawa. Mereka enggak. Lalu gimana kalau ada orang datang COVID? Kita langsung kasih surat rujukan. Cuma memang konsekuensinya biaya yang kami keluarkan itu lebih tinggi dari biaya yang biasanya. Tapi nggak apa-apa, karena saya senang anak saya dampingin istri saya, sebab mereka harus di swab juga, anak saya juga harus dicek, karena kalau sudah nanti nggak jaga di situ, tidak boleh keluar masuk, harus tetap di situ untuk menjaga keamanan yang dirawat lainnya dan keamanan para suster dan dokter. Saya senang. Saudara dengar baik-baik. Apa yang saya khawatirkan, apa yang saya betul-betul sangat hindari. Oh Tuhan tolong, Tuhan temukan rumah sakit sehingga saya bisa taruh istri saya dirawat di situ. Dan untuk tempo 2 hari dia bisa dicek semuanya. Lalu kemudian hari kedua atau hari ketiga, lalu kemudian dia pulang dalam kondisi yang semua hasilnya baik. Luar biasa. Di tengah-tengah ketidakmungkinan, di tengah situasi yang sangat mengerikan, akhirnya dapat tempat yang membuat saya kurang rasa khawatirnya. Tempatnya steril, tidak ada pasien COVID di sana. Hari ini dengar baik-baik, pertolongan Tuhan bukan cuma milik saya, pertolongan Tuhan juga milik Bapak dan Ibu. Pertolongan Tuhan bukan hanya hak saya, pertolongan Tuhan juga hak Bapak dan Ibu. Asal hari ini ketika engkau merayakan Natal, maka ingatkanlah dirimu, ingatkan dirimu, ingatkan pasanganmu, ingatkan anak-anakmu, ingatkan orang tuamu. Mujizat itu nyata. Mujizat bukan berita, mujizat bukan cerita, tapi mujizat itu nyata. Dan itu milik setiap kita yang hidup percaya kepada Dia. Baik, jadi makna Natal yang pertama adalah tentang apa? Kesederhanaan. Makna Natal yang kedua, makna kelahiran Kristus. Mujizat itu. Ya. Yang ketiga apa? Bahwa kelahiran Dia itu merupakan pesan bahwa hidup orang yang percayakan Dia itu dipenuhi dengan kesukaan dan sukacita. Ini yang perlu saudara ketahui. Karena banyak orang dunia ataupun anak-anak Tuhan yang kebetulan pertumbuhannya belum dewasa itu berpikir bahwa sukacita itu adalah ketika doa dijawab, bahwa kesukaan itu adalah ketika yang dimiliki bertambah, bahwa sukacita itu adalah ketika hal-hal yang berantakan dipulihkan, atau sukacita itu adalah ketika sakit berkurang, atau kalau itu jadi sembuh. Ya nggak salah sih, nggak salah. Tapi saya mau bilang sama saudara yang sebetulnya kesukaan kita, sukacita kita itu adalah karena bayi Kristus, bayi kudus, Yesus Juru Selamat kita hadir untuk memberikan kepada kita keselamatan, untuk memberikan kepada kita bukan sekedar penambahan berkat material, tapi jaminan untuk hidup yang kekal. Dia hadir untuk memberikan kepada kita keyakinan bahwa kita sudah punya tempat yang sangat mulia di rumah Bapa di surga nantinya. Itu yang seharusnya kita ingatkan. Di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11. Mari saudara kembali perhatikan ayatnya. Saya akan baca firman Tuhan ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Nah, perhatikan baik-baik. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Perhatikan. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa berita itu? Bahwa hari ini lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 3 makna ini perlu untuk kita sama-sama ingat, imani, dan praktekin. Bahwa yang pertama, Dia lahir untuk ajar kita tentang hidup dalam kesederhanaan. Dia lahir untuk ngasih tahu dan ingetin kita bahwa mujizat itu nyata. Mujizat itu ada. Mujizat itu bukan cerita. Mujizat itu bukan dongeng. Mujizat itu ada. Yang ketiga, bahwa Dia hadir, Dia lahir untuk menaruh kepada hidup saudara dan saya sukacita yang luar biasa. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa semua hal yang sedang kita lewati hari-hari ini sangat mekar, sangat menyusahkan, sangat menyakitkan. Tapi satu hal yang saya mau bilang ke saudara hari ini, bahwa semua itu tidak sebanding dengan hadirnya Kristus di bumi untuk hidup saudara dan saya. Amin. Kita seringkali lupa
bahwa keselamatan yang dia bawa untuk dihadiahkan bagi setiap orang yang percaya, itu nilainya melampaui apapun yang sekarang ini sedang menekan kita. Nilainya jauh melewati setiap ukuran-ukuran yang mungkin sekarang sedang berkurang dari kehidupan kita. Hari ini mari bilang sama diri saudara, mungkin yang saya minta belum atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Tetapi itu tidak akan membuat saya kemudian akan kehilangan keselamatan untuk hidup dengan kekal. Mari bilang sama dirimu bahwa bisa saja semua harapan saya tidak menjadi kenyataan. Tapi saya diingatkan, 2000-an tahun yang lalu ada malaikat yang bilang begini, ada kesukaan besar, ada kesukaan besar, ada kesukaan besar. Apa itu kesukaannya? Karena Kristus yang lahir itu menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan kita semua, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian hidup dalam keadaan yang tidak bersukaria, tidak bergembira. Oh, kalau bicara tekanan saudara, waduh, hamba-hamba Tuhan mungkin adalah sosok yang paling banyak tekanannya. Kenapa? Dia bukan saja harus bertanggung jawab untuk keluarganya, menghibur pasangannya, menghibur anak-anak muda. Karena sekarang ini dengan adanya pandemi, orang-orang muda ini yang paling terdampak. Kenapa? Kalau kita yang udah tua, udah puas kemana-mana. Tapi orang muda ini, mereka sedang berdinamika. Mereka pengen ini, mereka pengen itu. Tapi kondisi pandemi membatasi mereka. Diam di rumah mereka frustasi. Sehingga sebagai hamba Tuhan, kita harus hiburkan mereka, kita harus kuatkan mereka. Belum lagi jemaat, belum lagi jemaat-jemaat yang kerjaannya mulai berantakan, yang usahanya, dan berapa banyak lagi jemaat yang tidak mau juga ikut untuk ibadah live streaming, apalagi Zoom. Mereka merasa udahlah Pak, kita berserah saja. Berserahnya bukan bergantung penuh sama Tuhan, enggak, berserahnya itu putus asa. Oh, kita hamba-hamba Tuhan punya tekanan yang begitu berat. Saya harus urus panti dengan begitu banyak kesulitan-kesulitannya. Ya, saya harus menerangkan kepada orang tua dari penghuni panti bahwa tidak bisa ada kunjungan. Begitu berat sekali. Dan saudara tahu, kalau saya pakai cara pikir dunia, maka hidup yang saya lewati nggak ada sukacitanya, tidak ada kesenangannya. Tapi hari ini melalui perayaan Natal, saya pun diingatkan. Beban yang sedang dipikul, kesukaran yang sedang dihadapi, masalah yang sedang menghimpit, dengar baik-baik, itu belum sebanding dengan kesukaan kabar yang malaikat beritakan bahwa dia menyatakan Yesus lahir sebagai juru selamat buat hidup saudara dan saya. Amin. Jangan terlalu fokus dengan bebanmu, ya. Jangan terlalu meratap dengan kesusahanmu. Dengar baik-baik. Jangan. Udah praktekin aja firman, praktekin kata firman apa, praktekin kata firman apa. Karena kalau kita tidak melulu terfokus pada apa yang sedang membebani kita dan coba untuk terus berpusat kepada apa yang harus aku lakukan dengan firman Tuhan, di sana pasti pembelaan Tuhan terjadi. Bilang amin. Pembelaan Tuhan terjadi. Kenapa saya berani berkata begitu? Sudah pernah terbukti dalam kisah perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ada kisah tentang seorang Abraham, saudara, dengar baik-baik. Di tengah-tengah kehidupannya yang nyaman, tiba-tiba Tuhan taruh tantangan. Apa? Dia disuruh pergi, tinggalkan tanah pusakanya, tinggalkan keluarganya. Pergi, kemana Tuhan? Ke tempat yang aku akan tentukan bagimu. Engkau akan diberkati di sana. Saudara, dengan baik-baik. Abraham tidak tahu apakah Kanaan yang waktu itu Allah katakan akan jadi tempat yang lebih baik atau tidak dari saat ini. Sekarang dia dalam kondisi yang tidak bermasalah. Rumah tangganya fine-fine aja. Urusan ekonomi, ternaknya banyak kok. Nggak ada hal yang sulit. Tiba-tiba ada perintah untuk pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu lah akan resiko yang akan dia tempuh pun dia nggak bisa bayangin. Sama seperti saudara dan saya. Siapa di antara kita yang bisa menebak tahun 2021? Siapa di antara kita yang yakin bahwa vaksin besok kalau dibagi hasilnya pasti bagus? Nggak ada. Kita nggak tahu apa-apa semuanya. Kita nggak ngerti. Jangankan saudara dan saya,
dokter, profesor, semua yang expert di bidang kesehatan aja cuman meraba-raba, nggak ada yang tahu. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengalami pembelaan dan terus hidup dengan sukaria? Perhatikan baik-baik. Jangan berpusat pada resiko apa yang akan terjadi besok. Jangan terus saja memikirkan apakah masa depan di kanan itu lebih bagus dari yang sekarang. Jangan. Hari ini dengar baik-baik, fokus untuk lakukan apa perintah yang Tuhan sedang sampaikan. Karena kalau itu yang kau lakukan, maka dengar baik-baik, pembelaan pasti terjadi. Pembelaan pasti terjadi. Lalu Abraham bilang, oke, dia pergi. Dia bawa istrinya, dia bawa ternaknya. Dengar baik-baik, terjadi kesusahan? Terjadi kesusahan. Loh, katanya suruh berpusat saja pada perintah Tuhan. Jangan terus meratap pada keadaan. Jangan terus menebak-nebak, menduga-duga keadaan esok. Mana buktinya? Sudah dengar baik-baik, waktu dia pergi, kelaparan terjadi. Sehingga dia harus berangkat ke Mesir. Dan waktu di Mesir dapat lagi tantangan yang berat. Tantangan yang berat apa? Dia bilang begini sama istrinya, istriku, kamu cantik. Saya takut sampai nanti semua tertarik. Lalu Raja Fir'aun juga tertarik. Dan kalau dia tahu bahwa saya ini suamimu, saya akan dibunuh. Saudara ingat cerita itu? Sehingga dia bilang apa? Gini istriku, kalau ditanya, kasih tahu bahwa kamu tuh adikku. Jadi saya nggak akan dibunuh. Dan terjadilah peristiwa kemudian dibawalah Sarai ke dalam istana. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan lakukan tulah. Tuhan lakukan tulah. Bukan hanya kepada rakyat yang ada di sana, tapi sampai ke istana. Sehingga Firaun kemudian bilang, panggil itu si Abraham. Kamu bagaimana? Kamu bilang itu adalah adikmu, padahal dia adalah istrimu. Suruh dia pergi, bawa nih. Dengan baik-baik. Pada saat itu, tekanan yang besar hampir membuat Abraham tergelincir. Kehilangan yang paling berarti buat hidupnya, yaitu kehilangan istrinya. Tapi dengan baik-baik, karena dia melangkah. Perhatikan, karena dia ikutin apa yang Tuhan katakan. Nggak suka menduga-duga apakah nanti di sana bagus atau tidak, apakah waktu berjalan besok beresiko atau enggak. Nggak usah terlalu di situ terus pikiran kita. Lakukan saja. Dan apa yang terjadi? Tuhan membelanya. Tulah diturunkan. Abraham, dengar baik-baik, bukan cuma dibebaskan, tapi dia bisa pergi bawa istrinya dan bawa harta tambahan dari Fir'aun. Amin. Kita nggak tahu esok hari. Kita tidak tahu. Yang penting kita tahu apa yang Tuhan perintahkan hari ini buat kita, dan kita melakukannya. Pada saat kita mengerjakan itu tiap hari, perhatikan baik-baik, yang lain-lain Tuhan yang pasti bela. Jalani semua dengan penuh tanggung jawab dan percayalah, kesukaan demi kesukaan itu milikku. Sukacita pasti aku rasakan. Sebab sekarang aku mau berfokus pada apa yang Tuhan perintahkan dan memaksa diri untuk melakukannya. Tidak mau terjebak dengan situasi yang ada sekarang. Mari lakukan 3 hal ini, maka saya percaya makna Natal itu akan membawa hidupmu keluar di tahun 2020 dengan penuh kemenangan dan kegirangan, lalu siap di tahun 2021 bukan cuma dengan iman yang dahsyat, tapi dengan keyakinan yang luar biasa dan pengharapan yang heran. Hidup dengan kesederhanaan, mujizat itu nyata. Dan yang terakhir adalah sukacita terus di dalam Tuhan, karena Dia lahir untuk memberikan kesukaan yang besar buat saudara dan saya. Amin. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.
Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah.亲爱的朋友，你是否想到马中平海是为你而来？亲爱的朋友，你是否了解神的礼物是认识主耶稣？Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semua. Terima kasih buat hambanya Pendeta Yesaya Sitompul yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Biarlah firman ini boleh kita ingat bersama bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia di tengah kesederhanaan. Dan Tuhan Yesus lahir di dalam satu karya Tuhan, mujizat Tuhan yang besar. Dan kelahiran Tuhan Yesus membawa keselamatan bagi kita, membawa sukacita yang besar bagi kita. Mari kita bersama tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Sekalipun kami harus melewati masa pandemi, tetapi kiranya damai Natal itu boleh tinggal di dalam hati kami. Oleh karena Engkau telah lahir di dalam kesederhanaan, di atas palungan, di dalam kandang yang hina. Engkau juga membawa satu hal yang mustahil terjadi di dalam dunia ini. Oleh karena Engkau lahir oleh anak darah Maria. Tuhan, biarlah kami pada saat menghadapi hal-hal yang mustahil, Tuhan menolong kami, memungkinkan kami melewati semuanya dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, damai sejahtera Natal, sukacita Natal tinggal di dalam hati kami. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, damai sejahtera itu
boleh tinggal di dalam hati kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Yesaya. Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya, supaya mereka boleh ada di dalam tangan perlindungan Tuhan, di dalam kasih dan kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan buat persembahan pujian yang telah disampaikan oleh anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka persembahkan melalui pujian mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pada bulan Desember ini. Sebentar lagi kami juga melewati tahun 2020 yang mungkin banyak tantangan dalam kehidupan kami. Tetapi dengan pertolongan penyertaan Tuhan, kami boleh melewati tahun ini. Dan kuasa Tuhan menyertai kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, bagi vaksin yang sedang diuji oleh BPOM, biarlah vaksin ini boleh dipakai, dipergunakan bagi masyarakat dan bagi kami semua. Dan vaksin ini boleh bermanfaat, memulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin terkena COVID-19. Kami berdoa bagi mereka yang harus isolasi, mereka yang harus dirawat, mereka yang harus menghadapi kedukaan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Kami berdoa supaya kami semua dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Natal. Kiranya damai Natal boleh tinggal di dalam hati kita. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.